Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kekerasan seksual pada perkembangan anak. Sebelum kita lanjut kepada inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Adelia Fitriananda Putri. Nomor pokok mahasiswa saya 10050021091 dan saya berasal dari kelas B. Yang pertama yaitu mengapa kekerasan seksual. Setiap tahunnya kekerasan seksual terus meningkat. Korbannya bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak pun menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Fenomena ini sudah menjadi isu global dan tentunya kita harus memberikan perhatian secara khusus untuk membasmi kekerasan seksual ini sendiri. Pengertian dari kekerasan seksual ini sendiri menurut Richard adalah perbuatan yang disengaja dan dapat membuat korbannya yang merupakan anak-anak mendapatkan kerugian. Kekerasan seksual dapat meliputi kekerasan fisik, psikologi, sosial, dan juga kekerasan secara seksual lainnya. Sementara pengertian dari perkembangan anak, menurut Susanto, berasal dari development, yang artinya perubahan yang bersifat psikis atau mental berlangsung secara bertahap sepanjang manusia tersebut hidup. Dalam menyempurnakan fungsi psikologis menjadi pengetahuan yang lebih kompleks, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Analisis dan pembahasan. Jenis penganiayaan seksual ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu family abuse dan extrafamilial abuse. Pada family abuse merupakan kekerasan seksual di mana korban dan pelaku masih terikat dalam hubungan darah. Hal ini pengganti peran orang tua seperti orang tua sambung, misalnya ayah tiri dan ibu tiri, dan orang-orang yang sudah dipercaya oleh korban. Sementara pengertian dari extrafamilial abuse ini sendiri yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, di mana korban tidak mengenali pelaku ini sama sekali. Pada kasus family abuse di Indonesia sendiri dicatat sudah dilaporkan 70%, dan sementara extrafamilial abuse dilaporkan 40% korban mengalami hal ini. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Menurut Hari Tanjung tahun 2009 menjelaskan bahwa faktor yang membuat kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi karena posisi anak yang sering dianggap lemah dan tidak berdaya. Selain itu, rendahnya moralitas pada pelaku, kontrol serta peran antisipasi orang tua yang kurang baik dalam menjaga anak menjadi penyebab mengapa terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya, menurut Romantika tahun 2014 berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu karena kurangnya pendidikan agama, sehingga pelaku dapat melakukan hal-hal yang kurang pantas, padahal pada agama sendiri dilarang adanya tindak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual. Yang pertama yaitu pengkhianatan. Korban akan merasa dikhianati oleh orang-orang yang dipercaya karena korban mendapatkan kekerasan seksual dari orang-orang yang dipercayainya. Dan yang selanjutnya yaitu ada trauma secara seksual. Korban-korban tidak jarang akan merasa trauma untuk melakukan hubungan-hubungan secara seksual hingga dewasa nanti. Dan yang selanjutnya yaitu tidak berdaya. Individu akan merasa lemah dan melakukan aktivitas secara kurang efektif karena merasa tidak bisa melakukan apapun sejak terjadinya tindak kekerasan seksual ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada stigmatisasi yang merupakan korban akan merasa malu dan merasa bersalah atas dirinya sendiri secara buruk. Selanjutnya yaitu dampak lainnya. Selain itu, Rosa dan Reinholz dan Angelini tahun 1999 menjelaskan bahwa dampak dari kekerasan seksual tersebut akan menyebabkan adanya rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Bayangan peristiwa buruk tersebut akan terus muncul pada anak dan anak akan mengalami mimpi buruk, insomnia, merasa dirinya tidak berharga, mengalami disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, depresi, dan masalah psikologi lainnya yang dapat mengancam perkembangan dan pertumbuhan anak. Penanganan kekerasan seksual. Yang pertama yaitu ada restitusi, di mana keadilan akan ditegakkan untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual lainnya.
Dan yang kedua yaitu ada kompensasi, di mana korban akan mendapat kompensasi atau penggantian secara ekonomis atas pelanggaran hak asasi manusia yang didapatkan oleh korban. Dan selanjutnya yaitu ada rehabilitasi, di mana terjadinya pelayanan hukum, psikologi, pelayanan medis, dan pelayanan lainnya yang dapat memulihkan martabat dan harga diri korban, sehingga reputasinya akan kembali pulih. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada jaminan atas ketidakberulangan lagi pelanggaran hak asasi manusia yang didapatkan oleh korban sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh kekerasan seksual ini sendiri, yaitu kasus kekerasan seksual pada anak memang sudah marak terjadi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak-anak cenderung lemah dan tidak berdaya, ini akan sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual demi memenuhi kepuasan pelaku. Rendahnya moralitas yang dimiliki setiap manusia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kekerasan seksual sering terjadi. Berbagai faktor lainnya yang menjadi penyebab adanya kekerasan seksual pada anak dan dampak yang dirasakan oleh korban dapat mengakibatkan kerusakan fisik, psikologi, dan sosial, sehingga penanganan anak korban kekerasan seksual memerlukan penanganan segera dan ditangani oleh orang yang tepat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.